Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung dengan judul Bedong Mayit Gugat Lelembut Desa Turi. Ditulis oleh Agil R. Saputra. Bedong mayit di beberapa daerah khususnya Jawa Tengah. Secara umum bedong mayit adalah istilah untuk menyebut lapisan kain kafan paling pertama yang diperuntukkan sebagai pembungkus tubuh jenazah sebelum dipocong atau dikafani seluruhnya. Tapi di dalam ilmu Jawa kuno yang tentunya tidak elok dan sangat terlarang, bedong mayit ini juga diyakini mempunyai tuah hampir mirip seperti tali pocong. Bahkan tingkatannya terbilang sangat jauh di atasnya. Namun karena mungkin cara mendapatkannya juga sangat tidaklah mudah dan resikonya yang tak main-main, semua ilmu yang berkesinambungan dengan bedong mayit ini pun seiring berjalannya waktu perlahan-lahan mulai dilupakan dan sudah sangat jarang sekali orang yang mau menekuninya. Namun ternyata ada satu manusia, dan mungkin saja ia adalah satu-satunya orang di tanah Jawa ini yang masih menyimpan dan merawat ilmu terlarang bernama bedong mayit. Inilah seri pertama Bedong Mayit, ditulis Agil R. Saputra. Di suatu sore di Desa Turi, Jawa Tengah, kisaran tahun 1974 sampai 1975. Seorang pemuda tampak berlari tergopoh-gopoh sembari mengabarkan sesuatu kepada setiap orang-orang yang ia temui di sepanjang jalan. Pemuda itu adalah Darwis, cucu dari salah satu sesepuh desa yang saat itu tengah mengabarkan kepada orang-orang bahwa kakeknya sudah meninggal. Tolong, Mbah Kakung sedo, ucapnya dengan mimik kata yang menahan tangis. Jelasnya yang Darwis wartakan saat itu adalah Mbah Gajul, kakeknya sekaligus sesepuh dan ahli suwuk atau penyembuh yang cukup dituakan di Desa Turi ini. Tapi beda dengan Darwis sang cucu, para warga justru tampak tak terlalu terkejut dengan warta kematian itu, karena memang kurang lebih sudah 3 tahun terakhir ini Mbah Gajul sakit dan tidak bisa apa-apa. Kentongan penanda adanya lelayu segera dibunyikan, dilanjut dengan warga yang bergerak kondusif menuju rumah Mbah Gajul untuk mempersiapkan semua hal-hal yang harus dilakukan. Maklum saja, mendiang memang hanya tinggal berdua dengan cucunya, dan selama ini dirawat oleh sang cucu Darwis, sementara anak satu-satunya ayah Darwis sudah mapan di luar kota. Singkat cerita, jenazah Mbah Gajul pun sudah dimandikan serta dikafani, dan kini telah berada terbujur beralas tikar. Terlihat Darwis yang sudah bersimbuh di depan tubuh kakeknya itu, bersamaan dengan para pelayat yang silih berganti melihat tubuh Mbah Gajul sebelum dibawa ke makam. "Nang, apakah bapakmu sudah diberitahu?" tanya Mbah Jayu, salah satu sesepuh juga di Desa Turi ini. Sampun Mbah, tadi Pak Carik yang pergi ke kantor pos untuk mengirim telegram ke bapak, tanggap Darwis seraya mengusap air matanya. "Sing sabar ya Le,
Menurut Gusti, ini sudah yang terbaik. Lagi pula kasihan simbahmu ini kalau sakit-sakitan terus, kata Mbah Jayus kepada Darwis saat itu. Nggih Mbah, kalau saya sih sangat ikhlas, karena saya sebenarnya juga tidak tega melihat Mbah Kakung sakit-sakitan. Tanggap Darwis yang setelah itu tiba-tiba teringat tentang wasiat kakeknya sebelum meninggal, yang hingga detik ini sama sekali tak ia pahami. Oh nggih Mbah, saya jadi ingat sejak Mbah Kakung mulai sakit, kurang lebih sudah 3 kali beliau ini mengatakan kepada saya perihal kain rombeng yang suatu saat harus dan wajib dikuburkan bersamanya kalau Mbah Kakung ini wafat. Ungkap Darwis yang langsung membuat dahi Mbah Jayus mengernyit. Hah? Kain rombeng? Kata Mbah Jayus yang tampak berpikir sejenak dan tak lama kemudian langsung menemukan jawabannya. Walah, kelingan aku, kelingan. Saya ingat, saya kira selama ini benda itu sudah dilarung. Ya wis, ayo kita cari. Apakah mbahmu juga mengatakan di mana dia menyimpan barang itu? Kata Mbah Jayus yang awalnya membuat Darwis semakin bingung. Apa sih itu Mbah? Tanya Darwis yang tak lama kemudian dijawab oleh Mbah Jayus sembari mengajaknya bangkit untuk mencari barang itu dimulai dari kamar Mbah Gajul. Wes, ayo menyat, ayo berdiri, kita cari dulu barang itu. Kata Mbah Jayus yang mengajak Darwis agar segera mencari kain rombeng itu. Hingga sesampainya di dalam kamar, barulah Mbah Jayus mengatakan bahwa kain rombeng yang menjadi wasiat dari Mbah Gajul itu adalah kain bedong mayit. Itu bedong mayit nang, warisan turun-temurun dari simbah buyutmu. Jelas Mbah Jayus di dalam kamar mendiang Mbah Gajul yang seketika membuat tengkuk Darwis sedikit bergedek. Waduh, apa itu Mbah? Tanya Darwis setelah itu. Wes, saya jelaskan nanti saja. Sekarang yang paling penting kita harus segera menemukan itu. Tanggap Mbah Jayus yang setelah itu langsung memulai pencarian di setiap bagian. Payah itu, kalau sampai tidak ketemu. Soalnya itu adalah wasiat terakhir. Ora ilok kalau kita tidak menurutinya. Pasti ada maksud tertentu sampai-sampai simbahmu mewasiatkannya. Ucap Mbah Jayus sembari terus mencari benda itu bersama Darwis. Sepertinya mereka telah mencari di semua sudut dan setiap jengkalnya kamar Mbah Gajul itu, dari kolong ranjang, bawah bantal, sampai di sela lipatan baju-baju yang berada di lemari. Tapi mereka tak juga menemukan benda yang dimaksud. Hingga akhirnya mereka pun keluar sembari berpikir untuk mencarinya di tempat lain. Wajah Mbah Jayus terlihat memerah. Ada rasa takut yang coba untuk ia tutup-tutupi kala itu. Entah apa alasannya. Yang jelas Mbah Jayus kembali berkali-kali mengulang perkataannya bahwa kain rombeng yang menurutnya adalah bedong mayit itu harus segera mereka temukan. Tenang Mbah, habis ini kita cari di ruangan lain, kata Paimin yang mulai merasa aneh dengan gelagat Mbah Jayus. Mungkin bagi Darwis yang masih muda wasiat kakeknya itu bukanlah hal yang terlalu penting. Lagi pula itu kan hanya kain rombeng. Apa pentingnya sih? Kecuali kalau wasiat harta atau warisan baru itu harus disampaikan, batin Darwis saat itu. Hingga sore pun berganti malam. Liang Lahat memang sudah siap beberapa jam lalu. Tapi hingga malam ini jenazah Mbah Gajul belum dikebumikan. Itu semua atas saran dari orang-orang yang memilih untuk menunggu Pak Dirjana Mbah Gajul sekaligus ayah Darwis itu. Menerima telegram dari Pak Carik tentang warta meninggalnya Mbah Gajul ini. Karena rasa-rasanya akan lebih elok jika anak satu-satunya itu menyaksikan sendiri jenazah ayahnya masuk ke dalam pusara. Tampak warga yang berkumpul di bawah tenda sederhana yang berdiri di depan rumah Mbah Gajul. Terlihat juga di sana Darwis yang tengah mengobrol dengan para pemuda sebayanya. Tak terlihat lagi raut kesedihan di wajahnya
karena mungkin sedang teralih oleh canda-canda dari temannya itu. Malam itu Mbah Jayus kembali datang dan langsung kembali menemui Darwis. Ia bertanya lagi kepada cucu Mbah Gajul itu, apakah kain rombeng yang tadi sempat mereka cari itu sudah diketemukan atau belum? Dereng, Mbah. Besok saja bapak yang nyari. Sepertinya dia lebih tahu perihal itu, jawab Darwis yang sebenarnya tak terlalu peduli dengan wasiat dari kakeknya itu. Mendengar jawaban dari Darwis, Mbah Jayus pun berlalu sembari berpesan agar Darwis atau bapaknya itu besok benar-benar mencari benda itu sampai ketemu. Tapi baru saja Mbah Jayus beranjak dari duduknya bersama orang tua sebayanya di duduk lain tenda itu, tampak dua orang kakek-kakek menghampiri Darwis lagi. Ia adalah Mbah Roso dan Mbah Mangun, salah dua dari sesepuh di desa Turi itu, yang mana beliau-beliau ini menanyakan hal yang kurang lebih sama seperti yang tadi ditanyakan oleh Mbah Jayus. Darwis pun menjawab sembari menghela nafasnya dengan mengulang jawaban yang tadi ia ucapkan kepada Mbah Jayus, bahwa ayahnya lah yang besok akan mencari bedong mayit atau kain rombeng itu. Dalam ketidakpahamannya, Darwis tentu merasa jengkel karena teman-teman kakeknya itu malah lebih serius mengurusi hal yang tak rasional itu daripada menghargai perasaannya yang tengah berduka itu. Apaan sih? Pasti Mbah Jayus yang memberitahu mereka. Lagian kenapa juga tadi saya malah memberitahu tentang wasiat dari Mbah Kakung itu? Batin Darwis yang agaknya malah menyesal karena telah membicarakan wasiat itu. Sejatinya manusia yang paling sedih atas wafatnya Mbah Gajul adalah Darwis itu sendiri. Alasannya karena memang sejak ibunya meninggal dan ayahnya memilih kerja di luar kota, di usia 8 tahun mendiang Mbah Gajul dan mendiang Mbah Runi istrinya lah yang merawatnya. Tak ditampik juga oleh Darwis bahwa saat ini ia benar-benar merasa sedih dan kehilangan. Tapi entah mengapa, khusus dalam konteks nirlogika ini, Darwis merasa kalau itu bukanlah hal yang harus diseriusi. Mungkin memang sulit memasukkan sebuah ketidakmasuk akalan untuk menjangkau pikiran seorang seperti Darwis yang waktu itu baru menginjak usia yang ke-23 tahun. Singkat cerita, hari berikutnya, kala itu sekira pukul 10 pagi Pak Dirijaya Darwis itu pun tiba, menandakan bahwa telegram kiriman dari Pak Carik benar-benar telah sampai kepada anak Mbah Gajul itu. Selayaknya orang yang kehilangan, tangisan Pak Dirija pun pecah seketika. Ia berjalan tertatih-tatih merangsek bergumul di antara para pelayat dan langsung dihampiri oleh Darwis yang matanya juga sudah mulai berair. Darwis pun memapah Pak Dirija ayahnya yang baru tiba itu. Ia melangkah masuk dan langsung memperlihatkan jenazah Mbah Gajul. Hingga tangisan pun semakin pecah oleh Pak Dirija, begitu pula dengan Darwis. Kini di depan jenazah ayah dan anaknya itu menangis bersama. Hingga setelah beberapa detik dan menit berlalu, Pak Dirija yang sudah gak bisa menata nafasnya pun berkata kepada Darwis agar jenazah Mbah Gajul segera dimakamkan. "Min, panggilkan Pak Kaum, panggilkan Pak Ustadz. Kita bawa Mbah Kakung ke makam sekarang," pinta Pak Dirija kepada Darwis. Darwis pun keluar menghampiri Pak Kaum yang kebetulan juga tengah duduk di antara para pelayat itu. Perihal perintah dari ayahnya yang ingin jenazah kakeknya itu segera diberangkatkan. Hingga singkatnya, di depan rumah sekitar mungkin 30-40 menit kemudian, jenazah Mbah Gajul pun sudah berada di dalam keranda, tertutup dengan ambyang-ambyang lengkap juga dengan rangkaian bunga mawar dan pandan yang tersampir menyelempang di atasnya. Tampak kini Pak Lurah memberikan sepatah dua patah kata berlanjut dengan Pak Kaum yang mulai memanjatkan doa pengantar sebelum membawa jenazah Mbah Gajul ke makam setempat. Suasana doa saat itu cukup hikmat. Semua orang menunduk, menengadahkan tangannya, tapi tidak dengan Darwis yang kini justru tampak gelisah
menoleh ke sana kemari seperti tengah mencari seseorang. Benar, lagi-lagi entah mengapa di antara doa pengantar yang sudah dibacakan oleh Pak Kaum itu, tiba-tiba saja Darwis kepikiran akan wasiat kakeknya. Dengan gelisah ia kini terlihat menerawangi setiap wajah para pelayat, berharap ada Mbah Jayus, Mbah Roso ataupun Mbah Mangun di situ. Tapi nihil, karena ia pun segera sadar bahwa teman-teman kakeknya itu memang tidak ada. Darwis yang semakin gelisah kini terlihat menoleh ke arah ayahnya. Saat itu ia mulai berpikir untuk menyampaikan wasiat mendiang kakeknya itu. Akan tetapi situasinya tak mendukung, yang mana keadaan saat itu mulai membuatnya merasa sulit untuk merangkai kata-kata. Hingga waktu pun akhirnya terbuang bersamaan dengan doa dan dari Pak Kaum yang sudah selesai dipanjatkan. Jenazah Mbah Gajul pun mulai diberangkatkan menuju makam. Dalam iring-iringan wasiat itu seperti semakin mengganggu pikiran Darwis. Sekali lagi ia menoleh dan mencari keberadaan teman-teman kakeknya. Sampai akhirnya Darwis pun mencoba untuk bertanya kepada para warga. Hingga setelah beberapa kali menanyakan kepada orang-orang yang berbeda, ia pun akhirnya mendapatkan jawaban yang pada intinya mengatakan bahwa mereka semua, yaitu Mbah Jayus, Mbah Roso ataupun Mbah Mangun tiba-tiba sakit. Darwis pun pasrah dalam situasi itu dan mencoba untuk kembali berpikir logis. Hingga singkatnya setelah melalui semua prosesi, jenazah Mbah Gajul pun akhirnya dimakamkan tak sesuai seperti yang telah diwasiatkan. Sore pun berganti malam. Doa tahlil baru saja selesai dilaksanakan oleh para warga. Tampak kini Darwis duduk bersama dengan teman sebayanya, dengan perasaan bersalah yang kini mulai membayanginya. Apa enggak apa-apa ya? Batin Darwis saat itu bersamaan dengan tepuan pundak dari ayahnya yang menyuruh dirinya untuk membelikan sebungkus rokok. Bapak belikan rokok sana le, satu slop sekalian buat melekan orang-orang, pinta Pak Dirija kepada anaknya Darwis. Darwis berjalan menuju warung dengan perasaan bersalah yang kian berputar-putar di otaknya. Biarkan saja, batinnya sembari terus melangkah. Sebetulnya rasa bersalahnya itu bukanlah tentang akibat yang akan timbul. Toh ia juga tidak terlalu percaya dengan hal-hal klinik semacam ini. Tapi yang sebenarnya menjadi beban pikirannya saat ini adalah betapa kurang ajarnya dia tidak mau memenuhi wasiat kakeknya yang menurutnya bukanlah hal yang terlalu sulit untuk dilakukan. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terlanjur. Hingga kejadian aneh pun terjadi, yang mana ini mungkin adalah awal yang diakibatkan oleh setitik kesalahannya itu. Saat itu Darwis yang baru saja sampai setelah membeli rokok, seketika dibuat terheran-heran. Dahinya mengernyit melihat tenda depan rumahnya yang semula ramai, kini tampak sepi dengan meja dan kursi-kursi yang terlihat sedikit kacau. Pak, Bapak, panggilnya seraya berjalan meragu. Ia pun melangkah masuk ke dalam rumah, menoleh ke sana dan kemari sembari terus memanggil-manggil ayahnya itu. Apa-apaan ini? Batinnya semakin keheranan. Namun tak lama setelah itu ia pun seketika merasa lega saat samar-samar ia mendengar suara keramaian dari arah belakang rumahnya. Lagi pada ngapain di sana? Ucapnya sembari beranjak menghampiri sumber dari suara itu. Suaranya jelas dari belakang rumah. Bahkan sesampainya ia di ruangan paling belakang, yaitu di ambang pintu dapur, Darwis 1000% sangat yakin bahwa suara orang ramai itu masih benar-benar ia dengar. Tapi semua berubah senyap ketika ia membuka pintu belakang itu.
Karena suara yang semula ia dengar ramai itu sekarang tiba-tiba lenyap seketika dan berubah menjadi keheningan. Darwis melangkah keluar dari pintu untuk memastikan yang mana kenyataannya keadaan belakang rumahnya itu memang benar-benar sepi dan hening. Apa saya salah dengar ya? Batin Darwis seraya berbalik dan hendak kembali masuk. Akan tetapi belum sampai ia melangkahkan kakinya, tiba-tiba dengan samar ia seperti mendengar suara seorang wanita yang sedang bersenandung. Menyadari itu, Darwis sempat menghentikan langkahnya. Ia pun hendak berbalik dengan maksud untuk memastikan suara nyanyian itu. Tapi belum sempat ia membalikkan tubuhnya, tiba-tiba nyanyian itu berhenti bersamaan dengan suara wanita yang berkata sembari menepuk satu pundaknya. Aku iki ono lho. Ucap suara dari seorang wanita sembari menepuk pundak Darwis. Darwis terkejut bukan main, tapi entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Cucu Mbah Gajul itu justru malah membalikkan badannya, hingga terlihatlah kini tepat berada beberapa jengkal di depan matanya. Sosok yang baru saja berbicara dan menepuk pundaknya itu. Sosok itu berubah wujud tubuh yang seluruhnya ditutupi oleh kain lusuh. Darwis sempat bertahan beberapa detik dalam keadaan itu, hingga akhirnya ia pun berlari keluar dan kembali bingung setelah melihat keadaan depan rumahnya yang ternyata masih ramai dengan orang-orang. Mana rokoknya? Dipanggil-panggil kok malah nyelonong masuk saja, kata ayah Darwis yang seketika membuyarkan kebingungan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Bedong Mayit yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.